Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi dibaca berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Zaki, Dan saya Nafis. informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Sidoarjo, sampai Bondowoso. Koran Memo X edisi hari ini 27 Februari 2025. Langsung saja, berita dari Jakarta. Pemerintah klaim buka 1,8 juta lapangan kerja baru. Presiden Prabowo Subianto resmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah, bangsa Indonesia memiliki bank emas. Wah, ini menarik sekali ya Mas Zaki. Dengan adanya bank emas ini, apakah ada tujuan tertentu? Tentu ada, Mas Nafis. Peresmian ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional, serta mendukung misi hilirisasi yang diumumkan dalam Astacita Kabinet Merah Putih. Bank emas ini akan meningkatkan produk domestik bruto Indonesia hingga 245 triliun, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, hingga memperluas devisa. Selanjutnya ada berita dari Jakarta. Blunder bagi Pertamina, jangan sampai Presiden turun tangan. PT Pertamina Patraniaga memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan ya Mas. Betul sekali Mas, dan masalah sedang dihadapi. Pertamina tak bisa dianggap sepele. Pengungkapan dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga menjadikan blunder bagi perusahaan. Untuk mengurangi masalah, Komisi 12 DPR RI meminta PT Pertamina Patraniaga segera meluruskan isu pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang mencuat ke publik. Ia meminta Pertamina Patraniaga bertindak cepat agar tidak perlu Presiden Prabowo yang turun tangan memberikan penjelasan kepada publik. Selanjutnya berita dari Batu. Program mudik gratis, Pemkot Batu siapkan 82 juta dan 5 armada. Hari Raya Idul Fitri menjadi tradisi bagi masyarakat untuk mudik. Benar sekali Mas Zaki. Jadi Pemkot Kota Batu sudah siapkan armada untuk menyambut Lebaran nanti ya. Betul sekali Mas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Hendri Suseno, mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan 5 armada bus untuk mengangkut 200 pemudik ke 5 kota tujuan utama, yaitu Madura, Banyuwangi, Tuban, Ngawi, dan Pacitan. Program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 82 juta dari APBD Kota Batu. Anggaran tersebut mencakup biaya akomodasi pemudik, termasuk makanan dan snack selama perjalanan. Baik Mas, dan apakah ada pendaftaran atau pendataannya? Nah, pendaftaran program mudik gratis ini dibuka mulai hari ini hingga 9 Maret 2025. Setelah itu akan dilakukan proses verifikasi data pada 10-13 Maret dan dapat diakses melalui link ini. Selanjutnya berita dari Jember. Bocah 9 tahun yang terseret banjir di Jember ditemukan meninggal dunia. Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Elisatul Hasanah, warga Dusun Gumitir, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember, dilakukan hilang setelah terseret arus saat bermain di selokan setempat. Setelah pencarian yang berlangsung selama 3 hari, jenazah korban akhirnya ditemukan di pesisir aliran sungai Bedanbu. Jenazah Elisatul ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Rabu kemarin, dan korban ditemukan dalam posisi terlentang di tepi sungai. Selanjutnya berita dari Bondowoso. Jelang Ramadan, harga daging ayam dan sapi di pasar induk Bondowoso naik. Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, harga daging sapi dan ayam di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir di pasar induk Bondowoso. Menurutnya, kenaikan harga disebabkan oleh peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. Selain itu, harga sapi di pasaran juga mengalami kenaikan meskipun diterpa penyakit mulut dan kuku atau yang disebut dengan PMK. Sementara itu, Nyonya Sugianto, seorang pedagang daging ayam potong, mengatakan bahwa harga saat ini berkisar 30 ribuan per kilogram harga. Ini mengalami kenaikan dari sebelumnya yang berkisar 26 sampai 29 ribu per kilogram. Terima kasih Mas Zaki. Informasi dari Banyuwangi sampai Jakarta. Baik Sobat Nemo, selanjutnya berita dari Banyuwangi. Festival Ngerandul Buko dukung pasar takjil Ramadan. Bupati Ibuk Gerakan Ekonomi Warga. Memasuki bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, Pemkab Banyuwangi mulai menyiapkan pasar takjil Ramadan yang dikemas dalam Festival Ngerandu Buko. Wah, ini termasuk tradisi yang menarik di Indonesia ya Mas Nafis. Ngerandu Buko itu apa itu ya Mas Nafis? Nah, Ngerandu Buko berasal dari bahasa Osing yang artinya menunggu waktu berbuka. Dan pasar takjil ini akan digelar sebulan penuh mulai pukul
3 sore hingga 9 malam. Selanjutnya, berita Malang, stok terbatas harga cabai rawit 90.000 per kilogram. Wah, harga naik lagi ya Mas. Sepertinya ini menjelang bulan Ramadan ya. Betul Mas Haki, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tersebut dirasakan oleh para pedagang sayur di Pasar Blimbing Kota Malang. Kenaikan ini membuat para pedagang dan pembeli harus menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang terus berubah dan harga cabai rawit kini berkisar antara 90.000 per kilogram. Salah satu pedagang hanya mengambil 10 kg dari pengepul di Pasar Ngadang. Pasalnya, saat kenaikan seperti ini, pembeli menurun sehingga dalam sehari untuk komoditas cabai ini tidak habis. Baik, selanjutnya berita dari Kediri. Polres Kediri lakukan penyelidikan penemuan mayat di aliran irigasi di Desa Padangan. Warga Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa identitas yang mengapung di aliran irigasi Desa Pada hari Selasa pagi kemarin sekitar pukul 8.45. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang asal dusun Tangkilan, Lor, ia mendapat informasi dari warga lain yang melihat mayat terapung di sungai dan segera menghubungi perangkat desa. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto melalui Kasih Humas AKP Sriyanti mengkonfirmasikan bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Berita dari Surabaya, dorong UMKM berkembang, Lilik Hendarwati hadiri pelatihan kuliner jelang Ramadan. Dalam upaya peningkatan keterampilan kuliner, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati menghadiri pelatihan memasak yang diadakan oleh komunitas UMKM Laksita Semesta Academy. Menarik sekali ya Mas Nafis. Dan kegiatan ini apakah ada tujuan lainnya? Nah, selain sebagai pengenalan produk, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah keterampilan memasak. Peserta akan dapat mengembangkan usaha kuliner mereka, khususnya saat Ramadan. Berita dari Sidoarjo, dukung UMKM, Tanggulangin bangkit lagi, Wabub Sidoarjo terima kunjungan Brudiva. Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Indayana, menerima kunjungan dari Brunei Darussalam Indonesia Friendship Association atau Brudiva di gedung workshop industri kecil menengah di Desa Kenasari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo pada Selasa 25 Februari 2025. Dalam kunjungan itu, Wabub Sidoarjo yang akrab disapa Bunda Mimi berkeliling mengunjungi berbagai booth usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM. Mimi mengatakan industri tas kulit di Tanggulangin saat ini tengah berupaya bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. Sementara kunjungan Brudiva ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Sidoarjo. Koran edisi hari ini bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.